Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya, menjadikan kita sebagai umatnya yang setia dengan petunjuk Rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan fikih umrah. Setelah kita menyebutkan tentang bahasan pensyariatan umrah dari sisi waktu, berikutnya kita akan sebutkan tentang rukun umrah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama sepakat hal yang berikut ini adalah rukun bagi umrah. Yang pertama adalah al-ihram, yaitu ihram. Yang kedua, yang kedua adalah at-tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian yang ketiga adalah as-sa'yu, yaitu sa'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapa saja meninggalkan rukun ini, salah satu darinya, lebih-lebih keseluruhannya, maka tidak sempurna manasik umrahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan tahallul dari umrah? Maka sebagian ulama mengatakan itu termasuk wajibatul umrah, yaitu hal yang diwajibkan dalam umrah, dia bukan rukun. Hal yang termasuk wajib dalam umrah adalah ihram dari miqatnya. Jadi ihram itu sendiri itu merupakan rukun, tapi berihram dari miqat, ya, tempat untuk meletakkan niat ihram itu
untuk umrah, disebut dengan mikot makani, ya. Maka ini hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang mau berumrah, yaitu dia berihram dari mikot tersebut. Jika tentunya dia itu tinggalnya ya di luar wilayah mikot tersebut. Tapi kalau dia orang yang berdomisili di wilayah mikot atau sebelum mikot, bukan sebelum mikot, setelah mikot menuju Mekah, ya, maka dia ihramnya dari rumahnya, dari tempatnya. Contoh, ada orang yang mau ihram menunaikan ibadah umroh, sementara dia tinggal di wilayah rest area. Mungkin pernah dengar ya, atau pernah tahu ya. Jadi jalan ya menuju Mekah dari arah Madinah itu nanti melewati jalan yang panjang yang mirip dengan jalan tol, tapi bukan jalan tol itu, ya, karena nggak bayar lewat situ, ya. Nah, di situ contohnya ada orang yang tinggal di rest area karena mungkin dia bekerja di rumah makan, lalu pengen dia umroh, maka dia bisa ya ihram dari tempat itu. Ya, karena dia tinggal ya lebih dekat dengan Mekah atau lebih dekat dengan kota Mekah dari tempat mikotnya, dari tempat mikot yang ada. Jadi dia cukup di ihramnya di rumahnya, bisa seperti itu. Kita ulangi ya. Ya. Katakanlah kota Mekah, kita kasih isyarat seperti ini di sini, kota Mekah, ya. Nah, di sini Madinah. Katakanlah ini Mekah, ya. Di sini Madinah. Ini salah satu arah atau salah satu kita katakan tempat mikot itu adalah Dzul Hulaifah, sekitar 6 mil dari Masjid Nabawi, ya, yang menuju ke arah Mekah, ya. Ini katakanlah Dzul Hulaifah. Nah, seperti itu. Nah, penduduk penduduk Madinah yang ingin menunaikan baik haji maupun umrah, tapi kita katakan kasusnya adalah umrah ini, ya. Tapi sama insya Allah kalau dia haji, tapi kita umrah saja. Ya. Ketika dia ingin melakukan ibadah umrah, tentunya di kota Mekah, menuju Mekah, maka dia berkewajiban ihram yang itu merupakan rukun, tapi dia wajib untuk mengambilnya di mikotnya. Karena dia penduduk Madinah, maka dia harus mengambil mikot untuk meletakkan niat ihram umrohnya di mikot Dzul Hulaifah ini namanya, atau Bir Ali. Nah, seperti itu. Atau orang-orang yang searah dengannya, seperti contohnya kebanyakan kebanyakan dari ya jamaah-jamaah atau calon-calon jamaah umroh yang mereka transit terlebih dahulu ke Madinah. Maka mereka ini dianggap orang-orang yang searah dengan penduduk Madinah. Maka mereka itu ya mengambil mikotnya, wajib hukumnya itu di Dzul Hulaifah. Nah, seperti itu ya. Bagi penduduk Madinah atau
di sekitarnya penduduk Madinah, maka mengambil mikotnya di Dzulhulaifah atau Bir Ali ini untuk meletakkan niat dia, memasang niat dia untuk ihram ya haji ataupun umroh. Kasusnya adalah umroh ini ya. Demikian pula bagi orang yang tinggal di wilayah apa? Wilayah Dzulhulaifah ini. Tinggal contohnya ada rumah di situ, katakan di situ seperti itu ya. Di Dzulhulaifah ini, di wilayah situ dia. Maka cukup juga dia, karena dia di wilayah Dzulhulaifah, maka cukup dia nanti berangkatnya itu dari rumahnya, cukup. Karena dia tinggal di Dzulhulaifah, itu wilayah Dzulhulaifah, maka dia cukup dia nanti ihramnya di rumahnya, langsung gerak nanti. Nah, begitu. Ya. Tapi kalau dia di luar tapi dekat di situ, maka dia harus ke Dzulhulaifah. Walaupun ada pendapat ulama, pokoknya sejajar, katanya begitu. Pokoknya sejajar ya dengan Dzulhulaifah. Kalau gitu boleh dia di rumahnya. Nah, Mekah, kemudian Madinah, ini mikot bagi penduduk Madinah atau yang searah dengan penduduk Madinah itu Dzulhulaifah atau Bir Ali. Nah, bagi orang-orang yang tinggal di wilayah ini, jadi antara apa? Dzulhulaifah, Mekah, tinggalnya di sini, ya sekitar sini. Nah, demikian ya. Maka tidak perlu dia itu mundur kemana? Ke Dzulhulaifah. Cukup dia mikotnya, ya, untuk berihram dari rumahnya. Bisa dipahami? Gitu. Itu bagi orang yang berdomisili di mana? Di wilayah pertengahan antara mikot dengan Mekah. Mikot yang ada dengan Mekah, cukup di rumahnya. Paham ya? Nggak perlu dia mundur. Ya, seperti itu. Baik. Berikutnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Adapun penduduk Mekah atau orang yang tinggal di Mekah, berdomisili di Mekah, baik itu dia berdomisili permanen, semi permanen, atau setengah kayu, itu rumah ya. Apalagi satu lagi kalau dia permanen, berarti dia apa? Tinggal lama di sana, memang itu penduduk asli. Semi permanen, ini ada semi permanen. Ngontrak. Satu lagi apa? Pekerja. Berarti dia bukan semi permanen, ya. Pokoknya orang kerja, tapi tinggalnya dari situ dia. Ya. Maka kalau dia mau umroh, penduduk asli atau dia pendatang tapi dia domisili di situ, ya. Maka kalau dia mau umroh, dia tak boleh dia dari mana? Dari rumahnya. Kewajiban dia mengambil mikotnya untuk meletakkan niat ihramnya itu dia harus keluar dari kota Mekah menuju tanah halal namanya, bukan tanah haram. Jadi pokoknya di luar tanah haram. Seperti itu. Bisa contohnya dia di Ju'ranah atau Ji'ranah ya. Atau dia di Hudaybiyah atau di Tan'im. Nah, silakan milih dia. Ya, mana yang dekat sama dia, seperti itu. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ini dari Tan'im. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bisa dipahami? Jadi dibedakan antara ihram dengan mengambil ihram dari mikotnya. Kalau ihramnya itu adalah apa? Rukun. Adapun mengambil ihram dari mikot, nah itu adalah apa? Wajib. Sehingga jumhur ulama berpendapat kalau ada jamaah haji, jamaah umroh yang dia sama, haji dan umroh sama ya, yang dia melewati mikotnya padahal dia berniat untuk haji ataupun umroh,
dia tidak berihram dari mikotnya, dilewatin sama dia. Dia enggak di situ dia, ya, dilewatin sama dia, maka dia wajib kembali. Kenapa? Karena dia lewati, ya. Jadi contoh-contoh nih, entah inilah makanya kadang perlunya, ya, perlunya itu ilmu, ya, perlunya ilmu. Ada jamaah terkadang, ya, mungkin dia itu dari Madinah, ini katakan kita dari Madinah nih, ya. Nah gitu dia naik bus, ketiduran, ya, ketiduran. Padahal dia sudah pakai pakaian umroh, nanti dia meletakkan niatnya itu di Dzulhulaifah, ketiduran paling belakang lagi, sudah. Nah, kemudian ketika turun di Dzulhulaifah dia enggak turun, masih tidur. Lewat lagi, bergerak semua orang, dia baru bangun. Dia tunggu-tunggu kemana Dzulhulaifah ini? Mana Dzulhulaifah nih, gitu ya. Ditanya, "Loh ini mana Dzulhulaifah?" Katanya mau berhenti. Wah, udah lewat. Loh, kenapa Pak? Kenapa Bu? Loh, saya belum, katanya. Tadi di mana? Saya ketiduran tadi, katanya. Waduh, jauh sekali sudah ini. Nah, orang ini tinggal memilih saja, ya. Menurut jumhur ulama, dia balik. Kalau dia balik selesai, ya. Tapi biasanya korban nih kalau balik. Atau dia berniat ketika itu untuk ihram. Berarti dia tidak mengambil niat ihramnya di mana? Di mikot, tapi sudah lewat mikot. Maka dia bayar denda. Dam, menyembelih seekor kambing. Ya enggak mesti dia nyembelih, tapi pokoknya dia keluarkan biaya itu. Ya. Cari kambing nanti di Mekah, nah kemudian nanti dibayar. Nah, seperti itu. Nah, begitu. Kenapa? Karena hukumnya wajib mengambil ihram dari mikot, paham ya? Atau di mikot, seperti itu. Dia berihram tapi tidak di mikot, paham ya? Berihram tapi tidak di mikot. Ihramnya sah, tapi ketika tidak di mikot, karena itu hukumnya wajib berihram di mikot. Ketika dia tidak lakukan itu, ya, baik itu dia kembali, kalau dia tidak lakukan kembali, maka dia bayar dam, ditebus itu. Bisa dipahami kira-kira? Beda antara ihramnya dengan apa? Ihram dari mikotnya. Bisa dipahami itu? Ya. Potensi besar ada yang tidak paham ketika dapat mungkin terjemahan, ini maksudnya apa? Ihram, kemudian ihram dari mikot. Ihram dari mikot. Ihram itu rukun, ihram dari mikot itu wajib. Ini gimana kok bisa begini hukumnya? Bisa dipahami bedanya? Ihramnya itu adalah memang rukun. Ihram itu apa? Itu meletakkan niat untuk dia melaksanakan haji ataupun umroh, namanya ihram. Paham ya? Adapun berihramnya dari mikotnya atau di mikotnya, nah ini yang hukumnya wajib, paham ya? Berarti dipahami dari sini, bisa seseorang itu berihram tidak di mikotnya, nah gitu loh, paham ya? Bisa, tapi bagaimana ini? Hukumnya dia berdosa. Kalau kebablasan dilewatinya, sementara dia niatnya tadi adalah untuk apa? Datang ke berziarah ke Mekah adalah untuk haji ataupun umroh. Dia niatkan itu tadinya, tapi ini bablas tidak di mikotnya, ya, maka dia ini harus balik, wajib balik. Kalau tidak balik, dia lanjut terus, maka dia bayar dam. Berarti dia melakukan apa? Ihram tidak di mikot. Bisa dipahami? Karena ihram di mikotnya hukumnya apa? Wajib. Itu dia. Makanya nih ya, makanya jemaah umrah ini jangan begitu naik bus langsung tidur gitu loh. Sabar dulu. Ntar dulu ya. Nih. Ini mau berangkat ihram belum berangkat untuk ke Mekah, belum ihram ya.
belum ihram di mikotnya, nggak usah tidur dulu. Nah, nanti begitu sudah ihram di mikotnya, gerak, mau tidur tidurlah gitu ya. Baik, jadi ada dalam umrah ini ada 3 rukun, ada 2 wajib. Apa yang rukun? Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i. Apa yang wajib? Ihram dari mikotnya yang pertama, yang kedua tahallul, yaitu memotong rambut. Baik itu cukur habis atau pilih yang kedua dia pendekkan. Bisa dipahami kira-kira? Baik, kita akan coba untuk jelaskan, ini pernah kita sampaikan di awal-awal ketika bahas tentang masalah ini, tapi nggak apa-apa, kita sebutkan ini supaya lebih ada gambaran lagi ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, tadi sudah kita sebutkan ihram dari mikotnya, itu wajib hukumnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah sekarang jemaah haji dari Indonesia, jemaah umrah dari Indonesia, maka itu terkadang ya masuknya ya ke kota Mekah itu dari 2 jalur. Setahu saya nggak ada jalur ketiga, kecuali kalau dari jalur darat mungkin ya. Yang pertama dari Jeddah, yang kedua dari Madinah. Maka ini dibedakan, perlakuannya dibedakan ya, yaitu dalam pengambilan ihramnya dari mikotnya berbeda. Kalau dia dari Jeddah, para hamba Allah rahimani rahimakumullah ya, maka penduduk Indonesia, jemaah Indonesia, jemaah umrah Indonesia ini, maka dianggap dia itu searah dengan penduduk Yaman. Maka mikotnya yang wajib diambil oleh penduduk Indonesia ketika dia nanti naik pesawat lalu landing turunnya adalah di Jeddah, maka dia mengambil mikotnya di atas pesawat tepat di atas Yalamlam. Mikot namanya Yalamlam bagi penduduk apa? Yaman dan yang semisal atau searah darinya. Kita dianggap searah dengan penduduk Yaman. Ya, saya tidak tahu, yang jelas ya pesawat itu dia muternya itu pas dia apa dari penduduk Yaman sehingga kedatangannya dianggap sama, paham ya? Maka dia harus nanti ya mengambil mikotnya di Yalamlam. Sementara kita tidak turun, tapi kita berada di atas langit Yalamlam. Maka ketika itulah ya mengambil apa? Mengambil mikot untuk ihramnya ketika di pesawat, demikian. Bisa dipahami kira-kira? Nah, ini bagi jemaah umroh laki-laki, maka persiapan di pesawat itu repot. Maka terkadang harus memakai pakaian ihram ketika di bandara. Nah, kalau dia langsung contohnya dari Indonesia ke Jeddah, maka terpaksa pakai apa? Pakaian ihramnya dari mana? Bandara Indonesia. Kalau kita di sini Kuala Namu. Nah begitu. Ustaz gimana kalau seandainya enggak, nanti ajalah gitu. Ya, nanti ajalah. Maka kalau pesawatnya kecil agak sulit nanti mau pakai gitu. Terus di mana nanti? Kalau melorot pas lagi ganti gitu gimana? Ya. Apalagi kecil pesawatnya, seperti contohnya satu pesawat Boeing ya. Boeing itu lebih kecil ketimbang Airbus. Nah, Airbus saja pun itu agak lapang dikit lah. Itu pun agak sulit dia. Ya. Yang agak mending dikit ya ini Saudi Airlines atau mungkin Garuda yang mungkin agak lapang begitu dia. Ya. Oke, pokoknya diusahakan nanti Ustaz di belakang mau pakai. Enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau enggak, ya coba bayangkan kalau ada ratusan orang laki-laki di situ mau pakai semua gimana itu? Sempit. Enggak mungkin dia akan pakai itu di mana? Di tempat duduknya, enggak akan bisa. Terpaksa dia harus berdiri. Nah, sementara lorong-lorong dari apa? Ganggang
pesawat itu sempit. Ya. Baik ya. Yang repotnya itu lagi pas ganti pakaian, turunkan celana panjangnya, celana dalamnya, nampak pula dia, gitulah. Udah warnanya macam-macam lagi kan gitu. Kalau perempuan aman ya pakaian dia bisa seperti itu. Kalau laki-laki, nah karena dia harus ada pakaian khusus, pakaian ihram. Nah itu, makanya di situ terkadang ada sisi kerepotan kalau dia landingnya di mana? Di Jeddah. Walaupun ada mengatakan repot di awal, nanti mudah di belakang. Begitu dia. Kalau di bandara gimana Ustaz? Memang begitu. Di bandara dia. Di bandara kan ada tempat ganti mudah ya. Ya, ada di musola bisa ganti. Baik. Itu kalau dia landingnya di mana? Landingnya di Jeddah. Nah seperti itu. Nah kalau dia turun di Jeddah, sementara dia nggak mengambil ihramnya di mana? Yalamlam. Nah ini masalah kayak tadi. Dia bisa kena denda. Nggak mungkin dia balik lagi. Udah turun disuruh naik lagi itu nggak mungkin. Atau naik ke darat dia ke Yalamlam. Oh jauh banget gitu. Bayar denda lah dia jadinya. Gimana Ustaz kalau ngambil pendapat yang kedua, ngambil pendapat yang lain, yaitu mengambil ya mengambil miqat yang terjauh dari tempatnya. Berarti dia ngambil miqatnya nanti adalah di Jeddah itu sendiri. Boleh enggak? Menurut sebagian pendapat tak boleh, pendapat yang lain boleh. Ya. Tapi sebaiknya yang seperti ini bukan kasus menyengaja. Kadang ini ada kasus menyengaja begitu dia. Kalau untuk orang seperti ini cocoknya adalah orang yang dia contohnya ketiduran. Nah, seperti itu. Ya, contohnya adalah orang yang dia tidak punya ilmu. Contohnya nih ya kan. Laki-laki dan ini pesawat ya, turunnya di Jeddah. Dia masih pakaian biasa, ya, atau dia sudah pakai ihram tapi dia lupa atau dia ketiduran, ya. Ketika lewat Yalamlam sudah dikasih tahu sama awak pesawat bahwasanya ini di sini ngambil ihramnya nggak paham juga. Nah ya kalau seperti ini, nah maka wallahu a'lam, ya silakan dia mengambil pendapat yang lain untuk dia mengambil ihram dari mikot yang ada untuk wilayah Jeddah, ya artinya untuk masyarakat yang dari Jeddah, masyarakat di Jeddah yang ambil ihram di situ. Wallahu a'lam seperti itu ya. Tapi kalau menyengaja maka ini pendapat yang lemah ya, untuk dia melewatkan mikot yang terdekat dari tempat tinggalnya lalu dia memilih yang terjauh. Ini sudah kita bahas kalau nggak salah ketika bahas tentang ihram dari mikotnya. Baik ya. Baik. Nah, kalau kita turun di Madinah, kita lewat jalur Madinah, maka kita mengambil atau kita ihramnya dari mikot namanya Dzulhulaifah atau Bir Ali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan bicara teknis. Ya, kembali kita ulangi pembicaraan tentang teknisnya. Ya. Jadi teknisnya ya kalau dia kedatangan dari mana? Dari kedatangan di Jeddah dengan kedatangan di Madinah, maka itu ada perbedaan. Kalau kedatangan dari Madinah lebih santai, ya, tidak perlu memakai pakaian ihram untuk bagi laki-laki karena akan tinggal beberapa waktu di Madinah. Sudah kemudian bisa istirahat panjang, nanti di akhir hari terakhir di Madinah tersebut, nah baru bersiap-siap untuk apa? Untuk memakai pakaian ihram, ya, agar bisa nanti ihramnya mengambil mikot, meletakkan
niat ihramnya itu nanti di Dzulhulaifah. Nah, seperti itu. Ya. Kalau dia di Jeddah seperti itu. Sudah sebelumnya, ya sebelum sampai di Yalamlam itu sudah siap-siap pakaian bagi laki-laki. Kalau perempuan nyaman dia, ya, nggak sulit. Cuma memang begitu sampai nanti sudah pakaian ihram, terus kemudian apa? Bergerak. Nah, biasanya dalam kondisi capek seperti itu, nah mau diselesaikan boleh, tapi masih capek. Kalau seandainya nggak diselesaikan, ditunda sampai besok sampai bisa istirahat, bagi laki-laki tak boleh dia lepas pakaian ihramnya. Ya, sebenarnya boleh dia lepas, tapi pastikan nggak ada orang di sekitarnya, paham nggak? Kalau dia pakai pakaian biasa, nah ini bisa kena denda dia. Karena itu hal yang dilarang, karena dalam kondisi sudah ihram dia. Nah begitu. Makanya agak sedikit ribet lah ya. Tapi ribet di awal, nanti santai di depan, insyaallah. Santai berikutnya. Baik ya. Nah, katakan kita dari Madinah, ya. Di hari terakhir di Madinah biasanya sudah diberitahu untuk bersiap-siap untuk melakukan ya ihram. Dan biasanya keberangkatan bertolak dari kota Madinah itu biasanya adalah setelah zuhur, ya, karena dipastikan makan siang dulu, kemudian sholat zuhur dulu. Maka saya sarankan untuk menjamak sholat zuhur dengan sholat asar di Madinah, di Masjid Nabawi, supaya sholat asarnya terhitung ya pahalanya 1000 kali sholat, paham ya? Kalau bisa berjamaah juga dengan jamaah umroh yang akan berangkat menunaikan ihram di Dzulhulaifah, demikian. Jadi zuhur dengan asar. Baik, ketika sudah siap-siap dengan pakaian ihramnya, ya, maka bergerak menuju Dzulhulaifah, ya, menuju Dzulhulaifah. Biasanya naik bus biasanya, ya. Kalau naik kereta api, maka kalau bisa ngambil dulu mikotnya di Dzulhulaifah, baru nanti ke stasiun kereta api. Tapi kalaupun tidak, nah, ada pendapat ulama yang mengatakan boleh ya untuk mengambil niat ihramnya itu di kereta api, tapi beberapa menit setelah bergeraknya kereta api. Demikian. Agar nanti bisa sejajar dia dengan Dzulhulaifah. Nah, seperti itu. Jadi begitu bergerak dia beberapa menit maka niat. Tapi itu agak sedikit kadang kurang tenang orang, karena yang tenang itu kalau ngambil mikotnya pas memang betul mengambil niat ihramnya itu di mikotnya, itu tenang orang kayak begitu. Tapi kalau nggak di tempatnya tapi disuruh niat di situ, itu kan udah kena atau belum tadi ya? Sudah pas atau belum ya? Kadang gitu dia, ya. Makanya ngambil ya niat untuk ihramnya itu di mikot. Baik, begitu sampai mikot, ya, maka silakan berwudu, ya. Silakan berwudu, katakanlah di Dzulhulaifah, karena kita dari Madinah, Dzulhulaifah atau Bir Ali, ya. Silakan bagi laki-laki, ya, yang pingin mandi lagi, silakan mandi, ya. Itu mandi untuk ihram, kemudian dia berwudu, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat di Masjid Dzulhulaifah atau Bir Ali, ya, 2 rakaat. Kalau dia belum sholat asar, maka dia sholat asar. Kalau pas duhur tadi sholat duhur. Tapi saya sarankan tadi untuk melakukan sholat duhur dan asar di Madinah, demikian, ya. Sehingga di Dzulhulaifah tinggal sholat sunat saja 2 rakaat, sholat sunat wudu atau sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, kemudian ketika balik ke bus atau kendaraan, maka disitulah baru meletakkan apa? Niat untuk ihram umroh, ya, sembari menghadap kiblat, ya, membaca alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian apa? Labbaik Allahumma umratan. Nah, seperti itu. Labbaik Allahumma
umratan, menghadap kiblat dalam kondisi ya di atas kendaraan seperti itu. Itu dia apa ya, di atas kendaraan mau bergerak, baru bergeraklah bus tersebut menuju Mekah, maka di situ silakan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, itu orang yang seperti itu berarti sudah dia ihram, dalam kondisi ihram, maka berlaku baginya larangan-larangan ihram. Silakan dibaca lagi larangan ihram. Tidak boleh dia berjima, tidak boleh dia bercumbu, tidak boleh dia menikah, akad nikah, melamar, tidak boleh, ya. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, ya. Tidak boleh memakai khuf bagi laki-laki, itu sepatu yang menutupi mata kaki. Tidak boleh dia memakai imamah, ya. Nah, seperti itu. Nggak boleh dia pakai topi, ya. Nggak boleh dia potong-potong, nggak boleh dipakai dia minyak wangi. Potong-potong itu maksudnya adalah yaitu dia potong bulu, potong kuku, rambut, bulu rambut, bulu ketek, nah, itu cabut, pokoknya nggak boleh diambil. Nah, seperti itu. Dan seterusnya dari larangan ihram, termasuk diantaranya bertengkar, tidak boleh, ya. Nah, begitu dia sampai ke Mekah, ya, kalaupun nanti di perjalanan itu masuk waktu maghrib, saya sarankan untuk dilewatkan saja maghrib. Nanti dikerjakan maghrib dan isya di Mekah supaya dapat pahala sholat tersebut, ya, itu 100.000 kali, paham ya? Nah, gitu dia, berjamaah. Walaupun sudah lewat nggak masalah, tengah malam nggak masalah, ya. Tapi biasanya jam 10 atau jam 11 itu, ya. Baik, nah, begitu sampai di Mekah, maka persiapan, ya, masuk hotel, meletakkan, memposisikan, ya, barang-barang di hotel masing-masing. Biasanya nanti ada instruksi dari pembimbing umrohnya untuk, ya, bertemu di titik lobi, contohnya untuk barang-barang nanti pelaksanaan ibadah umrohnya sampai selesai. Tapi karena tadi belum salat maghrib dan isya, maka pastikan salat maghrib dan isya itu di Masjidil Haram berjamaah. Insya Allah bisa, ya. Kalau mau di pelataran masjid bisa, kalau mau di pelataran Ka'bah agak sulit, ya. Maka saya sarankan adalah setelah pintu masuk Masjidil Haram, maka cari posisi baik itu di lantai 1 atau di lantai 2. Nah, itu dia. Di lantai 2, di lantai 1, cari yang kosong, nah, salat di situ berjamaah. Salat maghrib dan isya berjamaah, 3 rakaat salam untuk maghrib, kemudian 2 rakaat salam untuk isya, demikian. Nah, setelah itu, nah, baru lakukan, ya, tawaf, kemudian nanti sa'i. Tapi ada tata cara yang harus dilakukan, seperti ketika masuk, ya, adab yang dilakukan ketika masuk masuk Masjid Nabawi, Masjidil Haram, maka masuk dengan kaki kanan, ya, sandalnya dilepas saja, ya, di bawah, ya, kemudian membaca Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kemudian baca Allahumma inni a'udzu bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, ya, demikian. Nah, begitu lihat Ka'bah itu ada doanya, ada zikirnya, demikian, ya. Kemudian setelah itu silakan sholat tadi maghrib dengan isya. Sudah selesai, maka segera menuju pelataran Ka'bah. Cari posisi sejajar antara Hajar Aswad dengan tanda hijau di sebelah kanan. Dari situ start awal untuk melakukan tawaf. Bagi laki-laki segera dia melakukan ittiba, yaitu membuka membuka
ya, membuka bahu kanan, ya jangan ditutupi, ya. Disebut dengan ittiba, demikian. Baik. Nah, begitu di posisi tersebut, maka kita baca apa? Bismillah sambil mengarahkan tangan kita kemana? Ke arah Ka'bah atau ke arah Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Terus baca apa? Hah? Baca apa? Lupa. Nah, kita murojaah, ya. Apa yang dibaca ketika awal tawaf? Yang membaca apa? Bismillah, Allahu Akbar. Demikian. Baik, kemudian setelah itu, ya, mengelilingi Ka'bah tersebut sebanyak apa? 3 putaran dengan berlari dari kecil. Ya, berlari dari kecil yang disebut dengan ramal. Ya, melakukan ramal. Ya, melakukan lari-lari kecil, kemudian sebanyak 3 putaran. Nanti ketika melewati, ya, melewati antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, maka dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu. Begitu sudah sejajar dengan Hajar Aswad dengan tanda hijau, sejajar antara Hajar Aswad dengan tanda hijau, kembali mengangkat tangan, Bismillah, Allahu Akbar. Itu 1 putaran. Masih berlari kecil sampai begitu seterusnya. Apa yang dibaca ketika, ya, mengitari Ka'bah tersebut, ya, maka tidak ada bacaan khusus kecuali bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan itu pun dibaca ketika melewati rukun Yamani dan Hajar Aswad. Demikian, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berulang-ulang seperti itu. Adapun bacaan yang lain ketika melewati sisi-sisi Ka'bah yang lain, maka ini tidak ada bacaan khusus. Bisa baca Al-Qur'an, bisa baca zikir, bisa juga berdoa, demikian, ya. Nah, 3 putaran dengan lari kecil selesai, maka, ya, tersisa apa? 4 putaran berikutnya. Itu dengan jalan kaki, ya. Sama seperti itu, ya. Jalan kaki pun sama, ya, tidak ada dibaca dengan bacaan khusus ketika melewati sisi-sisi dari Hajar Aswad, Ka'bah tersebut, kecuali, ya, ketika melewati antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, maka membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Nah, adapun perempuan tidak ada lari-lari kecil dan tidak ada ittiba, yaitu menyingkapkan bahu kanan tersebut. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Nah, apabila memungkinkan untuk bisa menyentuh,
ya sudut-sudut dari rukun yamani, maka lakukan. Kalau tidak, maka tidak mengapa. Kalau bisa menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya, lakukan. Kalau tidak, maka cukup menyentuh dengan tangan kanan lalu mencium tangan kanan tersebut. Kalau tidak, seperti yang kita sebutkan tadi, cukup dengan memberikan isyarat ke arah Hajar Aswad lalu membaca Bismillah Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu selesai di putaran terakhir, yaitu putaran ketujuh, maka dianjurkan untuk ya melakukan sholat sambil bergerak ya ke belakang dari namanya makam Ibrahim. Ya, makam Ibrahim itu seperti bentuknya lampu, ya. Ambil posisi di belakang dan insya Allah banyak orang yang sholat di situ. Ambil posisi di sana sembari baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Lalu salat 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat. Salat apa itu? Salat sunat tawaf, demikian. Ya. Kemudian silakan berdoa ketika itu, ya, demikian. Apa yang dibaca? Maka dianjurkan untuk membaca ya setelah Al-Fatihah adalah surah Al-Kafirun, kemudian setelah itu di rakaat pertama, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah adalah membaca Al-Ikhlas. Nah, setelah itu dianjurkan untuk minum air Zam-Zam, ya, dan menuangkan sebagian dari air Zam-Zam ke kepala. Tentunya ketika minum, ya baca doa, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in. Nah, seperti itu, ya. Baik, ya. Nah, itu apabila sudah selesai seperti itu, maka selesai tawafnya. Maka tersisa yang rukun berikutnya adalah sa'i. Maka bila sudah berkumpul dengan jamaah ketika itu, jemaah-jemaah satu rombongan, ya, dengan rombongannya, maka bergerak menuju ya tempat sa'i, yaitu Bukit Sofa. Ya, ingat, bukan Bukit Marwah, Bukit Sofa dulu, karena berurutan. Nah, ketika bergerak menuju Bukit Sofa ini, maka ada anjuran untuk membaca ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa doanya? Inna safa, atau apa bacaannya? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Itu aja dibaca sekali aja. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Demikian. Nah, kemudian begitu sudah sampai di Bukit Sofa, maka menghadap kiblat, lalu ya tadi ada yang dibaca. Sebenarnya ketika naik itu bisa baca Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena memang kalau lagi naik kita dianjurkan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, ya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kemudian ya dianjurkan ketika sudah di Bukit Sofa untuk menghadap kiblat, lalu ya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Baca apa? Coba. Yang pertama, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah. Yang pertama apa? La ilaha illallah, ya. Coba dibaca. Baik. Ya, bacaannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah.
Nah, setelah baca ini maka dianjurkan untuk berdoa. Doanya apa saja, terserah, ya, angkat tangan, ya. Kemudian habis itu nanti baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Habis itu doa lagi demikian. Kemudian baca lagi sampai 3 kali. Ya. Nah, setelah itu silakan berbalik menuju silakan menuruni Bukit Shafa menuju ya Marwah demikian. Nah, seperti itu. Begitu nanti naik di Bukit Marwah, sudah sampai di Bukit Marwah menghadap kiblat, ya, menghadap ke Ka'bah, walaupun nggak nampak Ka'bahnya, maka baca seperti tadi, seperti apa yang dibaca di Bukit Shafa, yaitu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Demikian. Doa lakukan 3 kali seperti itu, demikian. Turun lagi, demikian. Begitu lagi nanti di Bukit Shafa, begitu lagi, lakukan seperti itu. Turun lagi, nanti di Bukit Marwah, begitu lagi. Ya, sampai 7 kali. Ya, jadi dari Bukit Shafa ke Marwah itu 1, Bukit Marwah ke Shafa itu 2, kemudian dari Shafa ke Marwah 3, kemudian dari Marwah ke Shafa 4, begitu seterusnya sampai 7 kali. Berarti nanti berakhir di mana? Di Bukit Marwah, demikian. Baik, ketika di Bukit Marwah para ulama berbeda pendapat apakah dianjurkan untuk tadi baca 3 kali itu la ilaha illallah sampai akhir doa, kemudian doa lagi, la ilaha illallah sampai akhir zikir, kemudian doa, kemudian 3 kali seperti itu. Apakah dia dilakukan? Ada perbedaan pendapat. Saya condong tetap dibaca, demikian. Apa yang dibaca ketika dalam perjalanan menuju Bukit Shafa ke Marwah, Marwah ke Shafa, maka ada bacaan yang dianjurkan, yang ini asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu Rabbighfirli warham innaka antal a'zul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'zul akram. Berulang-ulang seperti itu. Nah, ada yang terlewatkan tadi ketika melewati 2 tanda hijau, ketika dari Bukit Shafa ke Marwah, Marwah ke Shafa itu ada 2 tanda hijau, maka dianjurkan bagi laki-laki untuk dia mempercepat langkahnya dengan lari kecil. Nah, seperti itu, ya. Tidak bagi perempuan, hanya bagi laki-laki. Ya, demikian. Seperti itu. Maka sudah 7 kali dilakukan sa'i seperti itu, maka tinggal terakhir, ya, yaitu tahallul. Anjurannya adalah bagi laki-laki adalah, ya, dengan melakukan tahlik, yaitu menghabiskan rambut. Demikian. Ya. Menghabiskan rambut itu yang paling afdol. Boleh untuk dilakukan namanya taksir, memendekkan saja, demikian. Adapun perempuan maka tidak dianjurkan untuk melakukan tahlik, gundul. Nah, mungkin kan perempuan gundul, dicerai suaminya nanti dia kan gitu ya. Tapi cukup dia menggabungkan seluruh rambutnya, lalu ketika sudah bergabung bersatu gitu rambutnya, maka dipotong seukuran 1 ruas jari, potong saja sudah rata, begitu ya. Demikian. Nah, sudah selesai manasik umrahnya, maka ketika itu sudah dia halal, maka sudah selesai. Ya, maka halallah dia, ya, boleh pakai pakaian biasa bagi laki-laki, boleh pakai minyak wangi, ya, boleh dia melamar lagi, nikah lagi, gitu ya. Meminang lagi, menikahkan atau menikah, boleh dia berhubungan badan. Ya, ingat, pastikan itu pasangannya, bukan pasangan orang lain, ya, seperti itu. Kalau nggak bawa pasangan, ya bisa nikah di sana, carilah di sana kan gitu. Ingat ya, di sana juga ada yang kulit putih dan ada kulit hitam, silakan memilih. Pastikan itu nggak punya suami ya. Baik, nah itu kalau dari apa? Dari Madinah. Tapi kalau dari Jeddah tadi, dari pesawat sudah pakaian ihram, ya. Kemudian nanti mengambil niat ihramnya itu di Miqat Yalamlam, tepat di atas pesawat masih, ya, di atasnya, di langitnya Yalamlam itu. Kemudian turun sudah pakaian
ihram tadi pun sebelumnya sudah begitu juga, ya. Nah, maka bergerak menuju Mekah ketika itu. Perjalanan kurang lebih 1 sampai 3 jam, tergantung ya. Tergantung lambat atau cepatnya, ada kegiatan atau tidak ada kegiatannya di selama perjalanan atau menuju ke sananya. Baik. Nah, setelah mengambil hotel, meletakkan barang-barang di sana. Nah, silakan untuk melakukan melakukan umroh, tapi biasanya sedang capek karena perjalanan 8 jam. Ya. Jujur saja kalau saya pribadi naik pesawat sama naik mobil, naik bus lebih capek naik pesawat dengan jumlah waktu yang sama. Entah kenapa, wallahu a'lam, mungkin getarannya itu yang membuat dia capek mungkin ya. Nah gitu. Sehingga kalau sudah naik pesawat ya, lebih-lebih biasanya kalau perjalanan jauh seperti itu kondisi cuaca tempat tinggal dengan tempat kita di situ itu berbeda jauh. Nah, di situ kadang kita butuh istirahat ya. Penyesuaian dulu dia. Nah, begitu. Ya. Makanya sebaiknya mungkin istirahat. Tapi kalau mau lanjut, monggo silakan, tidak mengapa. Lanjut ya. Seperti itu. Seperti yang tadi kita sebutkan, setelah mengambil posisi barang-barang di kamar hotel masing-masing, nah lanjut silakan setelah itu, demikian ya. Seperti yang kita jelaskan tadi ya, yaitu masuk masjid ya sampai nanti potong rambut. Ingat, potong rambutnya tidak wajib dia harus di tempat selesai melakukan sa'i, enggak mesti ya. Jadi potong rambut enggak harus di situ, bisa di kamar hotel, bisa. Bagi laki-laki juga bisa di kamar hotel. Contohnya dia bawa potong rambut sendiri tuh, yang yang cepat itu bisa juga, nggak masalah. Ya, ada yang murah-murah itu, ya dijual ya online itu, silakan beli. Nah, itu. Ya seperti itu. Atau di barbershop. Nah sekarang harganya kalau sendirian itu sekitar 15 real. Kalau dia bareng-bareng bisa 10 real, nah seperti itu. Baik ya, satu orangnya begitu. Nah itu sedikit gambaran terkait dengan manasik umroh ya, sampai selesai insyaallah taala. Setelah itu monggo silakan ya, bebas, tapi jangan buat dosa, itu saja ya. Demikian. Baik, nah ini kajian kita terkait dengan manasik umroh. Ini barangkali yang materi bisa kita sampaikan. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab. Silakan kalau mau bertanya. Baik, ada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mana yang harus didahulukan antara memberi pinjaman mobil kepada bibi kami sendiri untuk pergi ke salah satu tempat wisata dalam rangka merayakan ulang tahun anaknya yang berusia 22 tahun, dibandingkan dengan tidak memberi pinjaman mobil yang mengakibatkan akhirnya kami difitnah karena tidak mau memberi pinjaman mobil, diputus silaturahim,
diribahi, dikata-katai dengan keburukan? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Bismillah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan wa anti fajazakillahu khairan wa fiik barakallah. Atau wa anta fajazakallahu khairan wa fiik barakallah. Baik, solusinya adalah jelaskan kepadanya, kepada sang bibi tersebut dan keluarganya bahwasanya ulang tahun, merayakan ulang tahun itu merupakan ya kebiasaan orang kafir. Merayakan ulang tahun adalah kebiasaan orang kafir. Ya, sampai-sampai ya orang kafir itu merayakan ulang tahun Tuhannya. Ya, gitu kan? Merayakan ulang tahun Tuhannya. Disebut dengan apa? Natal. Nah, begitu. Sampaikan begitu. Itu kebiasaan orang kafir, bukan orang Islam. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hadis riwayat Abu Daud. Siapa saja yang meniru satu kaum maka dia bukan termasuk golongan, maka dia termasuk golongan mereka. Siapa saja yang meniru satu kaum maka dia termasuk golongannya. Ya, termasuk mereka, demikian. Nah, setelah dijelaskan tentang hukum ya merayakan ulang tahun, bahwa itu tasyabbuh dan itu merupakan bentuk maksiat, maka sampaikan berikutnya, silahkan pakai mobil ini, tapi bukan untuk ini ku kasih pinjam mobil, bukan untuk apa? Untuk merayakan ulang tahun, tapi untuk bisa jalan-jalan, silakan. Begitu. Dijelaskan hukumnya seperti itu. Maka insyaallah taala ya malah lebih mengena insyaallah ya. Kalau tidak dikasih, dampak buruknya itu adalah difitnah, diputuskan tali silaturahimnya, diribahi dan dikata-katai dengan ungkapan yang buruk ya. Maka ya dikasih pinjam mobil tapi diceramahi. Paham ya? Dijelaskan hukum tentang apa? Tentang kemaksiatan yang dilakukan. Nah, seperti itu. Sudah, kemudian kasih pinjam mobil, sudah. Ustaz, kalau gitu merupakan bentuk membantunya, maka kita katakan belum tentu membantu dia. Bisa jadi nanti dia itu membatalkan kepergian. Paham nggak? Ya. Kenapa? Karena sudah siap untuk tadi menerima apa? Nasihat. Paham tidak? Jadi ngomongnya begini, Bi, ini tak kasih mobil, tak kasih pinjam mobil, tapi dengar dulu ya penjelasanku ya. Nah, gitu caranya. Paham ya? Gitu. Jadi sampaikan, kasih tahu. Kalau sambil mungkin lihat apa? Sambil lihat penjelasan para ustadz atau ulama terkait dengan hukum merayakan ulang tahun, boleh nggak apa-apa. Yang penting dia siap untuk mendengar. Dia kan dikatakan nanti tak kasih pinjam mobil, tapi dengarkan dulu ya yang mau aku sampaikan. Nah, ini membuat dia apa? Siap untuk mendengarkan nasihat, senang malah dia, kan begitu. Ya. Nah, setelah itu, nah kasih silakan. Sampaikan, ini tak kasih pinjam mobil bukan untuk merayakan ulang tahun, tapi agar bibi bisa jalan-jalan supaya nggak enak di rumah, gitu ya. Gitu. Nah, bisa jadi nanti dia ya malah nasihatin anaknya, ngapain ke ulang tahun, gitu kan gitu. Udah, ini kita ganti saja, kita jalan-jalan bukan ulang tahun. Kan bisa jadi kan? Gitu. Ya. Jadi makanya jangan saklek. Saklek tahu saklek? Saklek itu apa? Kaku, jangan kaku, ya. Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum, Afwan Ustaz, bagaimana hukum membeli barang KW? KW itu apa? Iya, palsu. Kok dikatakan KW? Ya, KW mereknya Adidas, Nike, Billabong, dan sejenisnya. Tapi diniatkan bukan karena pengen eksis gaya dengan merek-merek tersebut, tapi karena harganya jauh lebih murah dibandingkan brand-brand lokal. Misal training merek Adidas, KW harganya jauh lebih murah ketimbang brand lokal muslim merek tertentu. Nah, disebutkan gitu ya. Atau celana Chinos merek Volcom, ya KW misalnya, harganya jauh lebih murah daripada brand lokal, ya merek tertentu. Gimana Ustaz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau KW-nya itu sebenarnya resmi, ya resminya maksudnya adalah memang perusahaan yang memproduksinya itu bagian dari perusahaan aslinya, paham ya, pemilik asli merek tersebut. Maka tidak mengapa yang seperti ini, ya, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Kecuali kalau ternyata KW-nya tersebut KW tidak resmi. Saya pun nggak tahu ada atau enggak yang seperti itu, ya. Yang jadi pertanyaan kita adalah kalau KW-nya itu tidak resmi, kenapa kok masih beredar barangnya? Kan gitu kan? Mestinya kan akan dilakukan penggugatan, kemudian penutupan perusahaannya. Tapi perusahaan masih ada, barang beredar. Maka ini bisa jadi memang sesungguhnya perusahaan tersebut membuat apa? Membuat produk-produk dengan kualitas yang mutunya bertingkat-tingkat. Ada yang dia asli dengan kualitas nomor 1, ada yang di bawahnya KW 2, ya kan? Ada KW 3, KW 4, KW 5 haram. Karena KW 5 kali itu nggak boleh haram. Itu KW nih, bukan KW ya. Baik, nah seperti itu. Jadi kalau ya pokoknya saya menduga begitu. Kenapa? Kenapa kok barang-barang ini beredar terus dia? Kok beredar? Sementara nggak ditangkap. Padahal kalau itu perusahaan itu adalah perusahaan yang meniru barang merek aslinya, perusahaan yang berbeda dan itu tidak legal alias ilegal, ya. Maka pasti perusahaan pemilik merek aslinya akan menuntut, paham ya? Nah begitu, karena merasa dirugikan, menuntut. Lalu ada penutupan, kemudian ada apa itu? Pengumpulan barang-barang yang dianggap ilegal tersebut, kan gitu mestinya. Tapi ketika tidak ada, menunjukkan ini memang resmi, legal dia, seperti itu. Memang barangkali ada perusahaan rekanan yang bekerja sama atau perusahaan itu sendiri yang membuat barang produk-produk barangnya itu dengan bertingkat-tingkat mutunya. Nah seperti itu. Boleh nggak? Ya boleh saja, nggak masalah. Ya, wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya mau bertanya, misal kita ikut kurban di satu masjid, tapi kita tidak hadir di masjid tersebut pada saat kegiatan penyembelihan atau pembagian daging kurban. Apakah itu boleh Ustaz? Atau yang ikut daftar kurban wajib hadir di acara kegiatan penyembelihan tersebut? Sebelumnya, jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan merupakan syarat dalam perwakilan penyembelihan hewan kurban, orang yang mewakilkan itu harus hadir, paham ya? Bukan merupakan syarat di dalam perwakilan
ya penyembelihan hewan kurban, orang yang mewakilkan tersebut atau pekurbannya itu hadir, bukan merupakan syarat dan bukan juga wajib, demikian. Jadi sah dan tidak berdosa, boleh, tidak mengapa. Ya, bukan merupakan syarat, demikian. Wallahu ta'ala alam. Wa anta fajazakallahu khairan. Nah, cuma sedikit yang perlu kita sampaikan. Kalau pihak panitia meminta kepada pekurban untuk hadir, bantu-bantulah, ya, maka ya hadirlah dalam rangka adab. Sudahlah ngerepotkan orang, gitu kan? Kemudian diminta hadir nggak mau, udah gitu pengen paling cepat lagi, kan gitu ya? Ini kan kurang ajar namanya. Ada memang pekurban yang kurang ajar gini, dia nitip, sudah nitip. Kemudian dengan alasan dia bayar kira-kira berapa, 100.000 atau sekian puluh ribu itu kan, nah itu dia anggap dia itu udah selesai, itu sudah saya bayar gitu. Padahal itu biaya operasional. Kalaupun dia nanti nyembelih sendiri pun kurang lebih segitu juga, paling enggak begitu ya. Setidaknya tenaga dia itu. Nah, diwakilkan sama orang, diminta hadir, yuk bantu-bantu, enggak juga hadir. Kemudian apa? Nah, nuntut yang paling cepat. Ada mungkin salah sedikit, ya, baik itu informasi atau sikap dari panitia, dimarahin panitia, diboikot. Ini pekurban kurang ajar, nggak tahu terima kasih namanya ya. Sudah dia dibantu, malah dia sikapnya kurang tepat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, Afan Ustadz mau nanya, bolehkah saya menjual barang yang sudah saya bayar di pabrik, tapi barang itu belum saya bawa pulang, malah pembeli yang suruh saya jemput ke pabrik. Pembeli itu kirim uang ke saya, terus saya bayarkan uang itu ke pabrik, lalu pembeli ambil barang langsung ke pabrik. Paham nggak? Paham ya? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya ya, menjual barang yang belum dimiliki secara sempurna itu terlarang. Bagaimana kepemilikan yang tidak sempurna pada barang? Yaitu seperti dalam kasus yang ditanyakan, yaitu barang tersebut belum berpindah kepemilikannya kepada dia secara sempurna, dia belum melakukan qabd, yaitu penerimaan terhadap barang. Lalu dia jual setelah dia beli. Dia jual setelah dia beli, namun barang itu belum diqabd namanya, belum diserah terimakan kepada dia. Maka ini tidak boleh. Ya, ada hadis kalau tidak salah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Siapa saja yang membeli makanan, Ibnu Abbas mengatakan, saya meyakini segala sesuatu itu seperti makanan, berkedudukan seperti makanan. Jadi barang-barang yang dijual itu, ya, siapa saja membeli makanan atau apa saja barang itu, begitu. Jadi maksud dari hadis ini, janganlah dia jual kembali sampai yaqbidahu, dia itu menerimanya. Nah, seperti itu. Demikian, ya. Nah, ini dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya larangan itu ada keburukannya, ada dampak buruknya. Iya, tentu ada dampak buruknya. Contoh ya dampak buruknya. Kalau ternyata barang tersebut itu ada kerusakannya. Ada kerusakannya. Gitu, si pembeli tadi sudah bayar transfer uang, kemudian dia jemput barang itu kemana? Ke
ke pabrik lalu dibawa pulang sama dia. Ya, begitu ditengok ada apa? Ada cacat, demikian. Komplain dia. Kemana dia komplain? Bingung dia. Paham nggak? Komplain kemana? Ke si pembeli, si penjual, ya bukan si pabrik, si penjual. Dia katakan, loh, kan ngambilnya dari pabrik katanya. Komplain dia ke pabrik. Loh, kok komplain ke saya? Barang ini dibeli oleh si Fulan. Akhirnya bingung lah tadi, bola balik gitu kan. Lepas tangan, paham tidak? Karena barang belum dimiliki sempurna, paham tidak? Nah begitu. Nah kalau contohnya barang itu sudah dimiliki sempurna, ya, baru dia jual. Nah ini tahu siapa yang harus diminta pertanggungjawaban. Ini barang saya apa? Ada cacat. Barang yang saya beli ini cacat gitu. Dan cacatnya nggak mungkin baru ini. Cacatnya ini ada situ. Maka dia komplain ke situ. Nggak dioper dia komplain. Dia karena milik dia sempurna. Paham ya? Nanti kalau dia komplain mau ke pabrik itu urusan dia. Yang penting saya komplain sama kamu. Paham gitu kan? Gitu. Jelas. Kalau tadi nggak bingung akhirnya apa? Yang terzalimi siapa? Pembeli. Nah seperti itu. Ya, wallahu taala alam. Yang jelas dilarang. Desain itu milik siapa jadinya? Desain yang sudah dikerjakan tapi belum rampung tadi milik siapa? Milik si pengguna jadi diserahkan. Nah, si pengguna karena memang ini apa namanya dibatalkan karena berubah skenario lah. Yang membatalkan siapa? Si pengguna. Pengguna jasa. Iya. Ya wajar lah kalau hangus. Ya wajar kalau hangus. Iya. Nggak wajar kalau nggak hangus. Ya, maksudnya kalau ditarik lagi malah nggak wajar gitu maksudnya. Kembalikanlah DP-nya kan gitu kan. Yang bayar DP siapa? Pengguna jasa kan? Iya. Ya wajar. Bahkan sudah ada kompensasi kan, yaitu sebahagian dari apa? Desainnya sudah ada kan didapatkan. Itu kan nilai juga kan? Ya, iya, makanya malah kalau dia tidak hangus inilah yang jadi apa namanya, yang tidak wajar malah. Hangus itu malah wajar. Pertama, yang membatalkan sepihak adalah pengguna jasa. Yang kedua, dia dapatkan kompensasi. Sebahagian dari desainnya sudah selesai, tinggal dilanjutkan. Kan bisa dilanjutkan itu kan dari situ kan? Iya. Nah, ya wajar batal. Sesungguhnya wajar hangus, sebenarnya bukan hangus. Itulah bentuk pembayaran terhadap apa? Desain yang belum jadi. Begitu dia. Bisa dipahami kira-kira. Ya. Yang wajar-wajar aja lah ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya membawa keponakan perempuan dari istri bersama keluarga anak bersafar? Usianya sekitar 14-15 tahun, sementara mereka jauh dari ayah dan adik laki-lakinya. Gimana itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau keponakan istri yang perempuan ini
sudah baligh. Kalau belum baligh aman. Ya, kalau belum baligh aman. Tapi kalau sudah baligh wallahu taala alam. Ya. Kita dengan ponakan istri bukanlah ya mahram muabbad yang selamanya, paham ya? Sehingga berarti ya ponakan istri kita ini yang sudah balik ini dia bersafar tanpa mahramnya. Nah, ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Adapun kita sebagai ya paman dari sang ponakan istri ini bukanlah mahram baginya. Bahkan kita bisa menikahinya ketika tak lagi bersama dengan sang istri tersebut. Maksudnya tidak si istri tidak jadi istri lagi, itu boleh menikahinya. Contohnya meninggal istrinya, kita boleh nikahi ponakannya tersebut. Tapi menyatukan antara ponakan ya perempuan dengan bibinya tidak boleh. Seorang perempuan dengan bibinya nggak boleh digabungkan, ya. Jadi istri, ya nggak boleh. Cuma ini boleh dinikahi, ya. Haramnya adalah haram muakkad, ya, yaitu dia ada temporalnya. Kalau nggak jadi istri lagi itu ya bibinya, maka ponakannya bisa dinikahi. Nah, seperti itu. Ya. Artinya berarti itu bukan mahram kita. Maka nggak boleh. Nah, seperti itu, ya. Nah, berlakulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Ya, tidak boleh seorang wanita bersafar tanpa mahramnya. Wallahu ta'ala. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Wa anta fajazakallahu khairah. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.